Perkenalkan, nama saya Anggi Yuda Kusuma dengan NIM 20200150993. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data tunggal. Jangkauan. 1. Jangkauan biasa disebut juga dengan range atau rentang. Jangkauan dinyatakan dengan huruf J. Jangkauan adalah selisih dari data atau datum terbesar dikurangi data atau datum terkecil. 2. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang atau hamparan. Jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. 3. Simpangan kuartil dinamakan juga rentang semi antar kuartil karena merupakan setengah dari hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nilai dari simpanan kuartil juga dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil 2 ke kuartil 1 atau ke kuartil 3 karena sebenarnya nilai simpangan kuartil adalah rata-rata dari jarak kuartil tersebut. Namun, nilai ini tidak selalu tepat. Rumusnya yang pertama ada jangkauan yaitu J sama dengan X max kurangi X min. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil yaitu H sama dengan Q3 kurangi Q1. Yang ketiga ada simpangan kuartil yaitu QD sama dengan setengah H sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Dari data 6, 6, 7, 9, 13, 16, 20 berapakah nilai jangkauan antar kuartil simpangan kuartil? Jadi jangkauannya yaitu J sama dengan X max kurangi X min, J sama dengan 20 dikurangi 6. Kemudian jangkauan antar kuartil, tentukan terlebih dahulu nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut. Diperoleh Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, dan Q3 sama dengan 16. H sama dengan Q3 kurangi 1, H sama dengan 16 kurangi 6 sama dengan 10. Kemudian simpangan kuartil yaitu setengah Q3 kurangi Q1 sama dengan setengah kali 16 kurangi 6 sama dengan 5. B. Kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, harus melihat kondisi jumlah data terlebih dahulu. Kuartil merupakan suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarannya. Dari data yang terkecil ke terbesar menjadi 4 subkelompok sama banyak. Jenis-jenis kuartil terbagi menjadi 3 bagian, yakni 1 kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median yaitu Q2, kemudian kuartil atas atau Q3. Contoh 6, 8, 4, 3, 6, 2, 9. Data setelah diurutkan menjadi 2, 3, 4, 6, 6, 8, 9. Letak kuartil Q1 yaitu 2, 3, 4, Q2, 6, Q3, 6, 8, 9. Dari data di atas dapat diketahui bahwa letak kuartil Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas atau Q3. Rumus kuartil data tunggal. Kuartil untuk jumlah data ganjil. Untuk jumlah data ganjil, kuartil dapat dicari dengan rumus berikut. Kuartil bawah atau Q1 yaitu X kali 1/4 dikali N tambah 1. Kemudian kuartil tengah atau Q2 yaitu X kali setengah kali N tambah 1. Kuartil atas atau Q3 yaitu sama dengan X kali 3/4 kali N ditambah 1. Contoh soal, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Ada 43, 46, 50, 85, 56, 56, 67, 80, 67, 85, 43, 60, 80, 56, 67. Kemudian urutkan dari data terkecil. Nah, banyaknya data ada 15, data terkecil yaitu 43, data terbesar 85. Kemudian kuartil 1 berada pada data ke 1/4 dikali 15 tambah 1 sama dengan 4, yaitu Q1 sama dengan 50. Q2 berada pada data 2/4 dikali 15 tambah 1 sama dengan 8. Q2 yaitu 60. Kemudian kuartil 3 berada pada data ke 33/4 dikali 15 tambah 1 sama dengan 12. Q3 sama dengan 80.
Rumus kuartil data kelompok yaitu QK sama dengan B1 ditambah KN per 4 dikurangi CFB per FQ dikali I. Keterangannya, QK sama dengan kuartil KK, B1 sama dengan batas bawah nyata kelas yang mengandung QK, CFB sama dengan frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi QK, FQ sama dengan frekuensi kelas yang mengandung QK, I interval kelas, N banyaknya observasi, K yaitu 1, 2, 3, yaitu kuartil yang ingin dicari. Contoh soal, sebuah perusahaan sedang meneliti hasil penjualan dari 20 karyawan pemasarannya. Data yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah seperti pada tabel di bawah ini. Penjualan dalam bentuk juta yaitu 8-10 juta frekuensinya 2, 11-13 juta frekuensi 4, 14-16 juta frekuensi 6, 17-19 juta frekuensi 4, 20-22 frekuensi 3, 23-25 juta frekuensi 1. Banyaknya observasi yaitu 20. Jawaban yaitu langkah pertama adalah menghitung frekuensi kumulatif FQ dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini. Penjualan dalam juta yaitu 8-10 juta, frekuensi 2, dan seterusnya ke bawah. Kemudian frekuensi kumulatifnya ada 2, 6, 12, 16, 19, 20. Dan banyaknya observasi ada 20. Langkah kedua yaitu adalah mencari posisi kuartil yang diinginkan. Dalam contoh ini kita akan mencari kuartil kedua, maka dengan menggunakan rumus data tunggal di atas, kita mendapatkan hasil Q2 adalah di posisi 10,5 yaitu di kelas 13,5 sampai 16,5. Cara mencari Q2 yaitu Q2 sama dengan setengah dikali N tambah 1. Kemudian setengah kali 20 tambah 1, setengah kali 21 yaitu 10,5. Langkah ketiga yaitu mencari kuartil kedua kelompok dengan rumus kuartil data kelompok di atas. Diketahui Q2 sama dengan 2, I sama dengan 3, B1 sama dengan 13, Q sama dengan 2, CFB sama dengan 6, N sama dengan 20, dan FQ sama dengan 6. Jawaban yaitu Q2 sama dengan B1 tambah KN per 4 kurangi CFB per FQ dikali I. Q2 sama dengan 13 ditambah 2 kali 20 per 4 kurangi 6 per 6 kali 3. Q2 sama dengan 13 tambah 10 kurangi 6 per 6 kali 3. Q2 sama dengan 13 tambah 4 per 6 kali 3. Q2 sama dengan 13 tambah 2. Q2 sama dengan 15. Jadi Q2-nya adalah 15. Simpangan baku. Pengertian simpangan baku biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan suatu kelompok. Simpangan baku adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Rumus simpangan baku data tunggal yaitu S sama dengan XI kurangi X pangkat 2 per N. S yaitu simpangan baku, XI yaitu nilai X ke I yaitu X nilai rata-rata data, dan N yaitu jumlah data. Contoh soal dan pembahasannya, di suatu kelas bimbel terdapat 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika yaitu 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Pembahasan yang pertama yaitu menghitung nilai rata-rata dari nilai yang ada. Nilai rata-rata sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah data tersebut, yaitu 65 tambah 60 tambah 7 tambah 85 tambah 90 tambah 75 ditambah 80 ditambah 75 dibagi 8, jadi 600 dibagi 8 hasilnya 75. 2. Menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu dengan cara mengurangi nilai dari nilai rata-rata, yaitu dengan rumus XI kurangi X pangkat 2 sama dengan 65 kurangi 75 pangkat 2 ditambah 60 kurangi 75 pangkat 2 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu simpangan setiap nilai data kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata. Nilai yang dihasilkan disebut varians.
Jadi 100 ditambah 225 ditambah 25 ditambah 100 ditambah 225 ditambah 0 ditambah 25 ditambah 0 per 8 sama dengan 700 dibagi 8. Hasilnya 87,5. 4. Terakhir, untuk mencari simpangan baku, nilai varians harus diakar kuadratkan, yaitu sama dengan XI kurangi X pangkat 2 per N, sama dengan 87 kuadrat sama dengan 9,354. Standar deviasi. Untuk dapat menentukan nilai standar deviasi, maka kita perlu menghitung mean ataupun nilai rata-rata dari seluruh sebaran data. Adapun fungsi dari perhitungan standar deviasi itu sendiri ialah untuk mencari tahu apakah sampel data yang diambil atau dianalisa sudah mewakili keseluruhan populasi atau belum. Selain itu, perhitungan suatu ini juga dapat menentukan sejauh mana kualitas data sampel yang diperoleh tersebut. Rumus sebagai berikut. Keterangan rumus S sama dengan standar deviasi, N sama dengan jumlah keseluruhan data, Y2 sama dengan nilai kuadrat jumlah data, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan Y sama dengan nilai keseluruhan data. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui dari hasil ulangan fisika 10 siswa kelas 2 SMA Negeri 67 Jakarta diperoleh nilai sebagai berikut. Tentukan standar deviasinya. Jawaban, banyaknya sampel tersebut adalah 10, maka N sama dengan 10, kemudian jumlahkan seluruh nilai dari data untuk menentukan nilai Y. Jika dijumlahkan, maka hasilnya yaitu 821, kemudian dikuadratkan, didapatkan hasil 68.663. Dengan begitu, maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu S sama dengan 68.663 dikurangi 821 akar di pangkat 2 diper 10 dibagi 10 kurangi 1 sama dengan 68.663 dikurangi 60.934,4 per 9 sama dengan 302,177 diakar sama dengan hasilnya 17,383.